Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, bagaimana sih untuk energi di luar sana seseorang yang mungkin terhubung dengan sahabat kebahagiaan atau ada hal yang lain? Kita akan cek bersama-sama, ini temanya random aja ya. Kevin mau tarik energi dari semesta. Apakah di luar sana ada seseorang yang berusaha untuk terkoneksi dengan kamu atau tidak? Dan siapakah dia? Apakah dia memiliki sebuah keseriusan juga? Atau ada hal-hal yang mungkin bisa sahabat kebahagiaan waspadai? Atau mungkin juga bisa sahabat kebahagiaan jalani dengan diri dia? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Kita akan cek untuk energi semesta. Ada hal apa yang mungkin bisa semesta sampaikan kepada sahabat kebahagiaan? Seperti apa energinya? Dan bagaimana energi dari alur ceritanya ya? Kita tarik aja untuk energi dari semesta. Ada energi apa yang semesta bisa sampaikan kepada diri sahabat kebahagiaan? Yang mungkin berkaitan dari seseorang atau hal yang lain. Kita akan cek bersama-sama. Untuk energi yang pertama, ada energi apa? Oke, beloved. Sahabat kebahagiaan. Sepertinya di luar sana memang ada seseorang yang masih menyimpan sebuah perasaan cinta, perasaan emosional kepada diri sahabat kebahagiaan. Menjadi yang terkasih di dalam benaknya dia itu adalah kamu. Seseorang yang mengklaim bahwa sahabat kebahagiaan adalah cinta pertamanya. Yang membuat diri dia pengen berusaha untuk ngejalin sesuatu, ngejalin sebuah hubungan dengan sahabat kebahagiaan. Mungkinkah akan ada sebuah transformasi dari seseorang di luar sana yang mengklaim kamu adalah cinta pertamanya, sehingga dia seperti merasa bahwa aku ingin ada sebuah timbal balik dalam hubungan ini bersama kamu. Mungkin kamu sempat menolakku atau mungkin juga kamu sempat tidak mengklaim bahwa kau juga mencintai diri dia karena mungkin ada sebuah pilihan atau mungkin juga ada hal yang lain. Dan di sini dia berusaha untuk terkoneksi kembali dengan sahabat kebahagiaan. Dia memang pada dasarnya memang sudah cinta mati, oke. Dia memang pada dasarnya memang sudah cinta mati kepada diri sahabat kebahagiaan karena dia kayak ngerasain birunya cinta kepada diri sahabat kebahagiaan. Dan di bulan Februari ini Kevin melihat ya, antara tanggal 14 ke atas ada sebuah momen di mana dia tuh kayak ngerasa tiba-tiba kangen, tiba-tiba kayak ngerasa rindu, dan ini jatuhnya kepada sahabat kebahagiaan. Dan sampai dengan saat ini orang ini masih mencintai kamu. Dia adalah seseorang yang mungkin sudah terlewati atau mungkin juga sudah ngejalin hubungan sama kamu atau mungkin juga masih ngejalin hubungan sama kamu dan kamu diklaim sebagai cinta pertamanya. Ini bukan dia cinta pertama kamu, tapi sebaliknya ya, sahabat kebahagiaan, kamu adalah cinta pertamanya. Karena di sini kalimat oracle-nya adalah orang ini berusaha untuk ngejalin sebuah koneksi lagi dengan sahabat kebahagiaan. Kalau dari segi ciri-ciri, Kevin melihat dari segi ciri-ciri memang orang ini punya ambisi yang kuat banget di dalam ranah percintaan. Ya mungkin dia ada beberapa tanda lahir, terutama di bagian dagu atau mungkin juga di bagian gigi. Giginya juga ya mungkin ada beberapa gigi yang tidak sempurna. Orangnya memang sudah kenal dengan sahabat kebahagiaan memang sudah lama.
Dan Kevin melihat bahwa dia memang sudah ngagumin kamu itu dari masa sekolah. Dan dia sampai dengan saat ini benar-benar mengklaim tak ada orang lain yang bisa aku cintai kecuali kamu. Ini adalah seseorang yang mungkin ingin mengutarakan sesuatu kepada diri sahabat kebahagiaan. Lalu bagaimana pergerakannya dia? Apakah pergerakannya ini bisa kamu terima atau tidak? Oke, sahabat kebahagiaan, orang ini punya ambisi yang kuat ya. Pergerakannya mungkin bisa diterima oleh sahabat kebahagiaan. Karena tiba-tiba dia itu kayak nunjukin keseriusannya kepada sahabat kebahagiaan. Dia pernah ngejar kamu, dia pernah berusaha ya ngeyakinin kamu bahwa aku itu adalah orang yang cocok buat kamu. Tapi mungkin karena ada sebuah permasalahan atau hal yang lain membuat kamu tuh kayak ngerasa menolak orang ini. Tapi dia tuh orangnya tuh punya ambisi dan akan mati-matian untuk ngejar kamu dan mendapatkan sebuah perhatian atau timbal balik dari diri sahabat kebahagiaan. Kartunya tentang rider atau pengendara. Ada sebuah pergerakan, movement. Oh, Kevin melihat di sini energinya itu dia itu memang akan bergerak menuju sahabat kebahagiaan untuk ngejalin perasaan cinta yang kembali menjadi biru. Kembali menjadi biru artinya adalah orang ini memang memiliki rasa ketenangan di dalam sisi emosionalnya dia. Dia ngerasa bahwa aku siap untuk bertransformasi menjadi orang yang lebih baik dan layak untuk kamu. Dan dia berusaha untuk ngejar kamu. Saat ini orang ini lagi berusaha ngejar kamu, atau mungkin juga sudah ngejar kamu dan ngejar kamu banget. Karena dia tahu sahabat kebahagiaan ini adalah tipe orang yang memiliki banyak sekali kemajuan-kemajuan di dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu taraf hidupnya jauh lebih baik, atau mungkin juga orang ini tahu bahwa diri kamu itu butuh afeksi, butuh seseorang yang mengisi hati kamu, dan dia berusaha untuk ngedapetin dan juga ngejar kamu. Karena selama ini dia memang sudah memperhatikan kamu ya, dan dia memperhatikan itu dari bulan Desember. Dia udah memperhatikan sahabat kebahagiaan, dan Kevin melihat suasana perasaannya dia ini akan membuat sahabat kebahagiaan kembali membuka hati terhadap orang ini. Tapi ini adalah bacaan general ya, terserah kalian apakah kalian mau membuka hatinya sama orang ini atau tidak. Tapi yang jelas orang ini selalu mengklaim bahwa kamu adalah cinta pertamanya. Kalau cinta pertama itu pasti susah banget ya, susah banget untuk dihapuskan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, di sini ada kartu Rider dan di sini ada kartu bernomor 5 Warrior. Oke. Punya semangat untuk mengejar kamu. Energi prajurit. Energi seseorang yang memang lagi berapi-api banget, punya ambisi, kekuatan kepada diri sahabat kebahagiaan. Kartu Warrior di sini juga bisa mengindikasi apakah dia seorang anggota TNI, anggota Polri, atau bergerak di bidang pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan tentang pergerakan ya, movement. Karena Kevin melihat ya, orang ini mungkin pernah pindah-pindah tempat, apapun profesinya dia. Bisa jadi dia adalah seseorang yang pekerjaannya itu memang tidak tetap ya di satu tempat. Bisa juga dia adalah seorang TNI, Polri, atau seseorang yang ditugaskan di beberapa wilayah. Tapi Kevin melihat bahwa diri dia tuh memang punya semangat yang gak akan pernah luntur untuk ngeyakinin kamu adalah orang yang selama ini dia cari. Dan semangat ini memang sudah muncul di bulan Desember, sahabat kebahagiaan. Desember, Januari, Februari. Kurang lebih mau 3 bulan ya. Dan pergerakannya di sini memang dia berusaha untuk mengejar kamu, dan ada sebuah afirmasi dari orang ini. Karena orang ini akan berusaha untuk memfokuskan sebuah kesempatan atau momen untuk bisa ngejalin hubungan yang lebih bermakna dengan sahabat kebahagiaan. Mungkin kamu kayak ngerasa bahwa ya aku males banget kalau dikejar-kejar sama dia, aku males banget, dia tuh orangnya tuh kadang-kadang juga maksain banget, dan kamu mungkin kurang sreg sama orang ini. Tapi di sini sisi emosionalnya dia yang terdalam pengen nunjukin bahwa aku tuh nggak akan pernah berubah, bahwa selama ini memang aku mencintai kamu apa adanya, dan aku berusaha untuk mendapatkan
sebuah perhatian khusus dari kamu. Mungkin kamu bersama diri dia ada masalah-masalah yang berkaitan dari kejelasan. Ya, kejelasannya di sini mungkin kamu terjebak di dalam cinta yang bersegi-segi, atau mungkin juga statusnya kamu sudah menikah, jadi kamu nggak bisa ngebuka hati sama orang ini, atau ngebuka koneksi lagi dengan orang ini, atau mungkin juga sebaliknya dia yang tidak bisa memberikan sebuah kejelasan karena statusnya dia. Tapi Kevin melihat karena ada sebuah pergerakan dari gairahnya dia atau ambisi, dia akan berusaha untuk bisa ngeyakinin kamu bahwa selama ini kamu adalah orang yang aku cari. Karena dia punya semangat yang luar biasa. Lalu selanjutnya, kartu bernomor 31, sahabat kebahagiaan. Orang ini bisa menyihir yang tadinya kamu tuh kayak gak cinta sama diri dia, tahu-tahu kamu bisa cinta sama orang ini. Sihir di sini bisa mengindikasi bahwa dia memang pandai berkata-kata, dia pandai meyakinkan kamu, atau juga dia pandai datang di saat waktu yang tepat, di saat mungkin kamu butuh afeksi, dia datangnya itu tepat banget, sehingga seakan-akan yang tadinya kamu nggak respect sama dia, kamu respect. Yang tadinya kamu nggak begitu tertarik sama diri dia, kamu ketarik. Atau mungkin juga kartu di sini, kartu bernomor 31 ini juga mengindikasi bahwa ada sesuatu hal yang berkaitan dari segi manipulasi energi, entah itu adalah sihir atau apa, tapi yang jelas tujuan orang ini adalah untuk bisa mendapatkan hati kamu. Dan dia memang tipikal orang yang pandai memanifestasikan sesuatu. Karena ada sebuah kelahiran kembali dari perasaannya dia yang membuat kamu tuh kayak ngerasa dibutuhin banget sama dia. Kalau kita tuh ngerasa dibutuhin banget sama orang, kita tuh juga akan ada sebuah respon juga. Dan ini sahabat kebahagiaan kecantol sama diri dia tuh karena ya kamu berusaha untuk meresponnya. Dan Kevin melihat kamu bersama diri dia memang kisahnya belum usai, masih muter-muter pergerakannya di sini. Tapi apapun itu juga, tentunya sahabat kebahagiaan juga harus bisa menyadari apakah niat baiknya dia ngejalin hubungan dengan kamu ini bisa diterima oleh akal sehat atau tidak. Ya, kemungkinannya sih kamu sama dia itu masalahnya ada di status menikah, sehingga kedatangannya dia mungkin adalah kedatangan di waktu yang tidak tepat, meskipun kamu kayak ngerasa dia datangnya tepat di saat aku membutuhkan seseorang, karena dia tuh perhatian banget sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, dia punya sebuah kebebasan dan berusaha untuk bisa mengekspresikan cinta kepada diri sahabat kebahagiaan. Ada kemungkinan sih orang ini akan bisa mengalami fase di mana dia itu sukses untuk bisa mendapatkan perhatian dari diri sahabat kebahagiaan. Namun Kevin melihat walaupun di sini ada sesuatu hal yang sifatnya adalah memaksa atau apa, orang ini yakinin kamu, entah itu menggunakan sihir atau mungkin juga dari kata-katanya dia, atau dia datang di waktu yang tepat untuk kamu, dia itu bisa berhasil untuk bisa meluluhkan hati kamu, yang membuat hati kamu tuh berbunga-bunga. Kedatangannya dia kali ini membawa angin sejuk. Ada sesuatu hal yang positif. Positifnya adalah mungkin kamu kayak lagi butuh afeksi, kamu lagi butuh teman, kamu lagi butuh seseorang yang perhatian. Dia datang di waktu yang tepat itu. Walaupun mungkin statusnya adalah nggak tepat tapi suasana-suasana yang kalian ciptakan berdua di sini mungkin akan menjadi bagian dari nostalgianya dia, dimana dia sampai dengan saat ini tidak akan pernah berubah, bahwa dia akan terus ngejar kamu. Ini adalah energi yang terbaca dari semesta. Dan semuanya ini tergantung dari sahabat kebahagiaan Kalau misalkan kamu bisa menyikapi ini semua dengan bijaksana, mungkin kamu tidak akan merasa gimana-gimana Tapi yang jelas orang ini punya niatan yang cukup positif sih. Karena dia membawa sebuah suasana yang membuat kamu itu kayak berbunga-bunga. Tapi kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada apa untuk energi yang selanjutnya? Kevin full pakai kartu oracle aja pakai kartu oracle aja. Untuk energi yang selanjutnya,
Oke, sahabat kebahagiaan, dia memang benar ya ingin memanifestasikan keberadaan diri dia sebagai ungkapan perasaan cintanya, bahwa orang ini pada dasarnya memang udah lama banget tuh kangen banget sama sahabat kebahagiaan. Dia memang berbulan-bulan menunggu waktu yang tepat untuk bisa ngajak kamu berkomunikasi. Seakan-akan ini adalah bagian dari ritualnya dia, tahu waktunya dimana kamu itu memang butuh seseorang. Apakah dia itu benar-benar perhatian sama kamu itu sampai sedetail ini, sehingga dia ngerasa bahwa kamu yang tadinya tidak menganggapku ada, tidak menganggapku itu yang spesial, lama-lama kamu juga akan lulus sama aku. Seakan-akan orang ini punya kekuatan yang luar biasa dari keyakinannya dia bahwa aku bisa memanifestasikan apa yang aku inginkan, termasuk kamu sebagai cinta pertamaku. Karena di sini memang aku selalu menuju kamu. Aku berusaha untuk bisa mendapatkan perhatian dari kamu. Ini adalah dia. Dia punya ambisi semacam ini kepada diri sahabat kebahagiaan, sehingga membuat kamu tuh terkadang tuh mudah sekali lulus sama dia. Ini adalah energinya. Oke, sahabat kebahagiaan, dia punya banyak sekali kenangan-kenangan yang tersimpan. Dia punya kenangan yang banyak. Kalau berkaitan apakah dia masih menyimpan foto kamu, jawabannya adalah masih ya. Kartunya di sini tentang Grimoire. Grimoire ini bukan tentang kitab sihir ya, tapi memiliki makna tentang sesuatu hal yang berkaitan dari ingatan, berkaitan dari sebuah memori. Memori yang tersimpan yang membuat diri dia ingin datang kepada diri kamu ini ketika dia mungkin tiba-tiba ketika dia baca buku atau lagi baca atau melihat sesuatu yang sifatnya adalah buku, itu keingat kamu. Entah ini membuka album kenangan di waktu sekolah, atau mungkin juga membuka sosial media dan kebetulan di situ ada foto kamu. Sehingga di dalam hatinya dia itu muncul sebuah keberanian untuk mengungkapkan perasaannya dia kepada diri saat kebahagiaan. Orang ini memang tidak bisa ditebak datangnya kapan, menghilangnya juga kapan, dan paling banyak dia itu mungkin sudah cukup menghilang cukup lama sih. Mungkin di antara sahabat kebahagiaan ada yang pernah ngejalin sama dia tuh sempat menghilang cukup lama, tiba-tiba datang sama sahabat kebahagiaan. Apakah niatnya baik? Di kartu Mido di sini mengindikasi bahwa orang ini punya niat yang baik, karena dia datang untuk bisa nemenin diri sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan positif sih. Kartunya di sini adalah Oracle. Dia datang dengan sebuah kebijaksanaan yang mencoba untuk bisa menemani sahabat kebahagiaan di dalam masa sulit kamu. Kevin nggak mau overthinking atau negative thinking sama energi orang ini, karena pada dasarnya dia juga punya hak di dalam kekuatan cinta dia. Dia memang selama ini memang mencintai kamu dan mengklaim bahwa kamu adalah cinta pertamanya. Tapi ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi seperti ini, kamu juga punya hak juga untuk menerima atau menolak. Tapi yang jelas, hak cinta yang dia miliki kepada diri sahabat kebahagiaan adalah bentuk dari keseriusannya dia kepada diri sahabat kebahagiaan. Kalau dia serius, pasti dia bisa berubah menjadi yang lebih baik. Tapi perlu diingatkan, kalian juga harus lihat situasinya ya. Jangan sampai ini kalian kejebak di dalam sebuah cinta bersegi-segi. Nanti takutnya adalah kerumitan ya. Dan di sini kami melihat ya, sahabat kebahagiaan, orang ini memang memiliki beberapa ciri khas ya dari beberapa orang yang sahabat kebahagiaan temui. Meskipun mungkin kamu kayak ngerasa kurang begitu tertarik sama dia secara menyeluruh, tapi keunikan inilah yang membuat kamu tuh masih tetap bisa ngenang orang ini. Dan mungkin kamu sama dia ada yang twin flame. Twin flame dalam kurun waktu yang lama, karena dia pernah hilang cukup lama. Dia pernah gak ada komunikasi cukup lama dengan sahabat kebahagiaan. Tapi kedatangannya dia ini kapanpun juga kamu gak pernah komplain. Karena ketika dia datang nih terkadang membuat sisi kebijaksanaan kamu itu muncul. Atau dia datang untuk bisa mencerahkan perasaan kamu atau menemani kamu di masa-masa sulit. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, positif sahabat kebahagiaan. Orang ini jauh lebih positif lagi dan jauh lebih bisa tenang sih sahabat kebahagiaan, gak urakan. Dia mau mendengarkan sih. Kartunya di sini tentang kristal, di mana kristal ini adalah energi seseorang yang menyadari
seseorang yang jauh lebih tenang lagi, karena mungkin dia sudah beberapa kali ya mengalami perubahan-perubahan sikap dari kamu, dari suatu kebahagiaan. Kamu mungkin dulu pernah nolak dia, atau mungkin juga kamu pernah menghilang dalam hidupnya dia karena ada sebuah permasalahan, sehingga di sini dia memang mengintrospeksi dirinya dia dan melayakkan diri dia untuk datang kembali kepada kamu dengan versi terbaiknya. Jauh lebih tenang sih, karena perubahan positif yang akan dia berikan kepada sahabat kebahagiaan ini mungkin akan membuat kamu tuh kembali nerima dia. Oke, lalu ada energi apa lagi? Sahabat kebahagiaan, kalau misalkan energinya di sini adalah sesuatu hal yang membuat kamu itu ragu dengan orang ini, kamu boleh menolaknya kok. Karena di energi kartu ini, kartu bernomor 23, kartunya tentang sebuah manipulasi. Jangan sampai dia ini memanipulasi tentang kebaikan kamu, yang tadinya kamu tuh udah menaruh harapan nih sama dia, tapi karena ada sebuah kejelasan yang dipermasalahkan, membuat kamu tuh kembali menjadi renggang. Karena statusnya yang paling banyak, dia ini sudah punya keluarga, atau dia sudah menikah, atau mungkin juga sebaliknya kamu yang sudah menikah. Walaupun dia mengklaim bahwa kamu adalah cinta pertamanya. Tapi kalau misalkan di sini energinya adalah sama-sama single, karena ini adalah bacaan general ya, sahabat kebahagiaan, kamu jangan terlalu percaya sama dia 100%. Karena di energi kartu bernomor 23 ini tentang manipulasi. Kita akan cek aja ya menggunakan kartu crystal ball di sini. Orang ini bisa kamu terima nggak sih? Dia jujur atau enggak sih kepada diri sahabat kebahagiaan? Karena kartu 23 di sini sebagai peringatan. Dia bisa dipercaya atau enggak sih? Dia bisa dipercaya atau tidak? Oke. Sepertinya sahabat kebahagiaan perlu mendengarkan intuisi kamu yang terdalam. Listen to your intuition. Kamu perlu mendengarkan sebuah intuisi kamu yang terdalam. Jika intuisi kamu mengatakan bahwa jangan sampai kebaikan kamu ini diperdaya oleh diri dia. Jangan sampai kebaikan kamu ini dimanipulasi oleh diri dia. Kamu udah percaya sama dia, nanti tiba-tiba dia ghostingin lagi. Ya walaupun dia punya tekad yang kuat bahwa kamu adalah cinta pertama aku, tapi kalau misalkan statusnya orang ini sudah berkomitmen, ya sebesar apapun cintanya dia, walaupun kamu cinta pertamanya dia, kalau dia masih berkomitmen, tidak akan bisa sesempurna itu. Makanya kamu perlu mendapatkan sebuah panduan dari intuisi kamu, biar kamu tidak terjebak. Coba kita tanya lagi. Untuk energinya dia, baik atau tidak sih? Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah let go. Jika memang kamu sudah memiliki batasan di sini, dan kamu paham bahwa ya mungkin aku bisa berteman dengan diri dia, maka let go. Jalani saja. Yang penting sahabat kebahagiaan, lepaskan keterikatan kamu kepada diri dia, terutama dari segi emosional. Kamu boleh menerima diri dia tanpa melibatkan sisi emosional. Karena mungkin kamu harus ngikutin panduan intuisi di dalam batin kamu. Apakah diri dia bisa menerima hal ini atau tidak ya? Oke, sahabat kebahagiaan. Apakah dia bisa menerima hal ini jika kamu mungkin menolak diri dia? Orang ini akan mencari sebuah cara lain. Karena dia adalah tipikal orang yang pandai. Dia adalah tipikal orang yang pandai, yang membuat kamu itu dengan terpaksa mungkin ngikutin kemauan dia. Ini adalah energinya dia. Dan situasinya dia kepada diri sahabat kebahagiaan, lebih baik kamu menyikapinya itu seperti apa? Apakah koneksi ini layak untuk dilanjutkan atau tidak? Layak dilanjutkan atau tidak? Oke, kartunya adalah yes. Layak sih untuk dilanjutkan. Yang penting balik lagi, kamu ikuti intuisi kamu dan kamu juga memiliki sebuah batasan agar tidak ada sebuah keterikatan atau kemelekatan. Kalau cuma buat temen-temen doang sih nggak masalah sahabat kebahagiaan. Karena mungkin kamu juga akan mendapatkan sebuah manfaat bahwa diri sahabat kebahagiaan juga ada temen yang
atau seseorang yang benar-benar peduli sama kamu, tapi karena orang ini membawa hati dan perasaan kepada kamu, takutnya dia juga kebaperan sama sahabat kebahagiaan. Jadi memang serba salah sih. Tapi kalau misalkan kamu berkata bahwa batin kamu berkata bahwa oke, aku boleh terima dia, aku boleh ngejalin sama diri dia, gak masalah. Jadi entertainment juga gak masalah sih sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat ya, kamu jika tegas di sini dalam hubungan ini, dia bisa menjadi apapun sesuai dengan keinginan kamu. Yang penting sahabat kebahagiaan tegas. Yang penting kamu tegas. Kalau kamu nggak tegas, ya kamu juga lama-lama ke bawah keperasaan juga sama orang ini. Karena orang ini memang datang di waktu yang tepat ketika kamu butuh afeksi. Dan kita akan cek untuk pergerakan diri dia kepada sahabat kebahagiaan. Ada energi apa lagi? Untuk energinya, ada energi apa lagi? Untuk pergerakan, dia ke kamu, karena mungkin dia pernah ghostingin kamu, atau mungkin juga pernah hilang dalam kurun waktu yang lama. Oke, sahabat kebahagiaan, dia memang menyesal ya. Dia menyesal bahwa orang ini pernah hilang dalam kurun waktu yang lama. Di dalam renungannya dia, di dalam introspeksinya dia, memang dia ngerasa bersalah banget udah ngelakuin kayak gini sama kamu. Dan dia mungkin seperti orang yang telat ya, telat memilih. Mungkin statusnya kamu sudah menikah, atau mungkin juga karena dia sudah menikah sehingga dia telat untuk memilih kamu. Sehingga di dalam sebuah penyesalannya dia berusaha untuk meyakinkan lagi hatinya ke kamu. Kalau misalkan kamu mau maafin orang ini silahkan. Tapi misalkan kamu mau menerima orang ini, lebih baik jadiin teman aja. Jadiin teman aja. Jadiin teman, atau hanya sekedar orang yang ya cuma buat nemenin sisi kekosongan kamu doang, nggak masalah sih. Tapi di sini Kevin nggak ngajarin kamu nakal ya. Karena sebagian di antara sahabat kebahagiaan juga memang mungkin sulit untuk melupakan. Kalau sulit untuk melupakan seseorang di sini, terutama dia, ya lebih baik kamu berdamai dengan keadaan. Daripada musuhan, daripada menanamkan sisi kebencian, apa salahnya berdamai? Tapi ini semua terserah dari sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya, ternyata memang benar ya, orang ini memang sudah merenungi perbuatan diri dia, dan dia memang menyesali keputusannya dia pernah ambil keputusan, dan mungkin dia ngejalin hubungan dengan pilihannya, tapi dia ngerasa kurang bahagia. Karena kartu Four of Cup ini mengindikasi ada sesuatu hal yang dia pikirkan dari keputusannya. Dan justru yang dia pikirkan adalah tentang diri sahabat kebahagiaan, yang ternyata kamu adalah cinta pertamanya yang tidak bisa dia kejar. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Four of Pentacle. Perasaannya dia masih tetap sih. Perasaannya dia masih tetap, dan perasaannya dia masih sama. Angka 44 di sini keluar lagi sahabat kebahagiaan. Kemarin kayaknya Kevin membacanya itu banyak angka 44, dan di sini keluar lagi angka 44. Mengindikasi bahwa kemungkinan orang ini bisa menjadi sebuah support system ke kamu, atau mungkin juga kamu bisa menjadi support system kepada dia. Tapi yang jelas ketika hubungan kamu ngerasa bahwa ya aku memang cukup sampai di sini dengan status yang rumit dengan kamu, tapi kalau misalkan kita berteman tidak masalah, tapi untuk hati maaf saja, mungkin aku sudah berdamai dengan keadaan, jadi jangan mudah untuk aku terima. Mungkin ini adalah sebagian dari perspektif sahabat kebahagiaan. Tapi kalau misalkan kamu masih ingin ngejalin hubungan sama diri dia, penasaran banget sama dia, jalanin aja, nggak masalah sih. Karena angka 44 di sini juga mengindikasi tentang support. Dan paling banyak ini adalah energi twin flame yang lama tak bertemu dan kemudian dipertemukan kembali dengan perjalanan atau kisah-kisah yang akan kalian isi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Three of Wands. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Orang ini memang sudah menyesali pilihannya dia. Dia mungkin sudah mendapatkan pilihannya, tapi ketika dia ngerasa bahwa tidak sesuai dengan harapan dan
menujunya ke kamu, kamu juga harus memberikan ketegasan sama dia. Karena kalau misalkan kamu tidak bisa memberikan ketegasan sama diri dia, di energi kartu Rider dan Warrior, dia akan terus-terusan ngejar kamu. Lalu selanjutnya, ada kartu Strength. Strength itu tentang kekuatan dan juga pengulangan. Dia masih punya kekuatan dan akan selalu mengulangi hal semacam ini untuk bisa memerdekakan cinta ini. Dia bisa merdeka ketika sudah bisa meluluhkan kamu dan mendapatkan kamu sepenuhnya. Karena orang ini sampai dengan saat ini punya ambisi yang besar kepada diri sahabat kebahagiaan. Ini adalah energi diri dia yang pada dasarnya memang pergerakannya itu memang sudah dimulai dari bulan Desember sih. Seperti yang Kevin sebutkan ya, dari bulan Desember dan Februari ini pergerakannya itu kuat banget, pergerakan orang ini. Tapi kalau misalkan ada energi manipulasi dari dia ya, di kartu bernomor 23, kamu harus bisa menentukan pilihan kamu, ikuti intuisi kamu, dan lepaskan sebuah kemelekatan dari dia. Tapi kalau misalkan sama-sama nggak bisa saling melupakan, bagaimana berdamai dulu dengan keadaan, kalian boleh berteman. Karena sebagian di antara kalian ini ada yang masuk ke dalam kategori Twin Flame. Dan Twin Flame itu tidak seindah dari apa yang kalian bayangkan ya. Jika penasaran dengan apa itu Twin Flame, kalian cek aja di videonya Kevin tentang Twin Flame. Itu Kevin jelaskan secara detail tentang makna Twin Flame itu seperti apa. Jadi jangan berharap bahwa Twin Flame itu selalu bisa memberikan hal-hal yang indah. Walaupun kalian banyak sekali kesamaan, kalian banyak sekali koneksi di situ, tapi hal itu tidak menjamin kebahagiaan bisa kalian dapatkan ketika kalian tidak bisa menyadari apa yang terjadi yang sebenarnya antara kamu dengan dia. Tapi kalau bisa menyadari dan ada sebuah kebangkitan dari kamu, maka cinta secara spiritual di dalam Twin Flame itu bisa saling mendukung satu sama lain. Karena mungkin ada sebuah misi jiwa kamu dan diri dia yang belum terselesaikan. Tapi ini terserah kalian semua ya. Karena pembacaan ini adalah bacaan general, bukan personal. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia ya. Bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama di sini ada Aries, ada Taurus, ada Scorpio, ada Capricorn, ada Sagittarius, ada Leo, ada Libra, dan yang terakhir di sini adalah Virgo. Ini adalah energi zodiaknya. Kalau zodiaknya nggak muncul, tidak usah khawatir sahabat kebahagiaan jika alur ceritanya ini nyambung dengan alur cerita kamu, dan tentunya sahabat kebahagiaan juga harus lebih bisa bijaksana ya. Untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf N, lalu di sini ada huruf R, ada huruf B, ada huruf H, ada huruf S, ada huruf L. Selanjutnya di sini ada huruf K, ada huruf O, ada huruf P, ada huruf M. Selanjutnya ada huruf Y. Lalu di sini ada huruf W, oke. Ada huruf A, ada huruf I, ada huruf J, dan yang terakhir di sini ada huruf T. Ini adalah inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.